Baik, judul materi kali ini adalah Global Produk Strategis dengan Wayan Agus Radiawan NPM 1832 122059. Yang pertama ada keputusan kebijakan produk global mengembangkan produk baru untuk pasar global. Produk apa yang harus dikembangkan untuk pasar apa? Produk apa yang harus ditambahkan, dihapus, atau dimodifikasi untuk lini produk di masing-masing negara tempat? Perusahaan beroperasi, nama merek yang harus digunakan, bagaimana seharusnya produk dikemas, dilayani, dan seterusnya. IKEA di Amerika Serikat, Procter & Gamble di Australia, dengan menggunakan kemasan yang dirancang untuk kawasan Asia dan lebih label non-Inggris. Procter & Gamble menghasilkan pelanggannya di Australia, membuat mobil Amerika Serikat di Jepang. Mobil buatan Amerika Serikat awalnya dijual dengan setir di sisi kiri. Taurus tidak muat di tempat parkir Jepang. Strategi produk global. Beberapa perusahaan hanya mengadopsi produk atau kebijakan komunikasi yang sama yang digunakan di pasar dalam negeri. Mereka sebagai perpanjangan dari strategi atau produk komunikasi lokal mereka ke pasar luar negeri mereka. Perusahaan lain lebih memilih untuk menyesuaikan strategi mereka dengan pasar lokal. Strategi adaptasi ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan aslinya. Alternatif ketiga adalah mengadopsi strategi penemuan di mana produk dirancang dari awal untuk pasar global. Pemilihan strategi yang pertama adalah ekstensi produk dan komunikasi atau ekstensi ganda. Sebuah perusahaan mungkin memilih untuk memasarkan produk standar menggunakan strategi komunikasi yang seragam. Perusahaan kecil dengan sedikit sumber daya biasanya lebih mudah menyukai opsi ini. Ekstensi ganda mungkin juga berfungsi saat perusahaan menargetkan segmen atau global dengan kebutuhan serupa. Upaya pemasaran Billstack untuk produk senama di Eropa adalah contoh yang khas. Produknya lip balm menawarkan produk yang sama di setiap pasar Eropa yang berbeda, kecuali untuk beberapa modifikasi kecil, misalnya pelabelan produk yang sama dijual untuk setiap negara. Pada tahun 1995, Billstack menjalankan kemampuannya iklan Eropa yang seragam menggunakan penentuan posisi yang identik dan tanpa tema iklan di seluruh negara. Menawarkan penghematan besar yang berasal dari skala ekonomi. Kelemahannya adalah kemungkinan akan mengasingkan pelanggan asing yang mungkin beralih ke merek yang pesaing lokal atau asing lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Pilihan strategis yang kedua yaitu peluasan produk adaptasi komunikasi. Meskipun mempertahankan skala ekonomi di sisi manufaktur, perusahaan mengorbankan potensi penghematan di sisi periklanan. Amerika Serikat, Wrigley telah memanfaatkan peraturan merokok dengan mempromosikan permen karet sebagai pengganti merokok. Di beberapa negara Eropa, iklan Wrigley menonjolkan manfaat gigi dari mengunyah permen karet. Di Timur Jauh, Wrigley mempromosikan manfaat kebugaran wajah dan kampanye iklan. Pilihan strategi yang ketiga ialah adaptasi produk dan perluasan ekonomi. Perluasan ekonomi komunikasi. Keadaan pasar lokal sering mendukung kasus adaptasi produk. Banyak perusahaan menambahkan merek ke portofolio produk mereka melalui akuisisi perusahaan lokal. Opsi strategi yang keempat, adaptasi produk dan komunikasi, adaptasi ganda. Perbedaan baik dalam lingkungan budaya dan fisik antar negara memerlukan strategi adaptasi ganda. Pemilihan strategi yang kelima yaitu penemuan produk. Salah satu inovasi produk yang muncul dari pendekatan perencanaan produk global ini adalah center fleksibilitas Snake-like. Snake-like pertama kali diluncurkan di Amerika Utara dan kemudian 6 bulan ke depan di Eropa, Amerika Latin, dan Australia. Produk ini menjawab kebutuhan global akan pencahayaan portable.
Snake Like terbukti menjadi hit terbesar di dunia, produksi secara global, pasaran secara lokal, namun tidak semua upaya ini berhasil. Dikembangkan di Eropa, mobil ini dijual Amerika Serikat sebagai sedan Contour dan Mercury Majestic. Meskipun versi Eropa terjual cukup baik, versi Amerika mengalami kegagalan besar. Pembeli mobil Amerika menganggap modelnya terlalu kecil dan terlalu mahal mengingat ukuran. Baik, yang berikutnya ada standarisasi versus kostumisasi. Yang berkantor di pusat di Stuttgart, Jerman, adalah salah satu produsen radiator dan sistem pendingin udara terkemuka untuk mobil. Desain juga dipengaruhi oleh referensi lokal. Orang Jerman lebih menyukai kaki yang hangat, orang Jepang menyukai udara yang dihembuskan ke wajah mereka, dan orang Amerika menyukai udara yang diarahkan ke seluruh tubuh mereka. Bekerja sama dengan pelanggan pembuat mobil dan berdasarkan temuan lab, Behr mampu merancang unit pendingin udara yang memberikan kenyamanan maksimal. Penggerak menuju standarisasi. Standarisasi berarti menawarkan produk yang seragam pada basis regional atau di seluruh dunia. Pergantian kecil biasanya dilakukan untuk memenuhi peraturan lokal atau kondisi pasar, misalnya penyesuaian tegangan untuk peralatan listrik. Kebijakan produk yang seragam memanfaatkan kesamaan dan kebutuhan pelanggan di seluruh negara. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya. Penghematan biaya ini kemudian dapat diteruskan ke pelanggan perusahaan melalui harga rendah. Kostumisasi di sisi lain, manajemen berfokus pada perbedaan lintas batas dalam kebutuhan dan keinginan pelanggan sasaran perusahaan. Di bawah rezim ini, perubahan yang tepat dilakukan agar sesuai dengan kondisi pasar lokal. Meskipun standarisasi memiliki orientasi yang digerakkan oleh produk turunan biaya, Anda melalui produksi massal penyesuaian dipahami oleh pola pikir yang digerakkan oleh pasar meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyesuaikan produk Anda dengan kebutuhan lokal. Baik, yang pertama, kebutuhan pelanggan umum. Untuk banyak kategori produk, kebutuhan konsumen sangat mirip di berbagai negara. Fungsi produk yang digunakan mungkin identik, demikian juga kondisi penggunaan atau pemanfaat yang dicari mungkin serupa. Salah satu contoh produk yang menyasar segmen global adalah Apple iPhone. Sejak Apple meluncurkan iPhone pada awal 2007, Apple telah menjual sekitar 13 juta pada Oktober 2008. Selain menawarkan fitur yang menarik yang ditawarkan oleh ponsel pintar yang bersaing, manfaat emosional dan kesejukan, iPhone juga merupakan alasan utama popularitas di seluruh dunia, terutama di kalangan penonton muda. Banyak kategori produk juga menunjukkan konvergensi terhadap namun mantap dalam preferensi konsumen. Tumbuh kesamaan dalam preferensi konsumen juga telah diamati di industri mobil. Yang ketiga ada skala ekonomi. Penghematan juga sering diwujudkan karena efisiensi sumber daya atau pengeluaran R&D yang lebih rendah. Alasan skala ekonomi telah kehilangan daya pikatnya. Prosedur produksi seperti manufaktur fleksibel dan produksi just in time telah mengalihkan fokus dari ukuran ketepatan waktu. Teknik CDI atau CIM memungkinkan perusahaan untuk memproduksi produk yang disesuaikan dalam ukuran batch kecil dengan lebih biaya yang rendah. Yang keempat ada waktu ke pasar. Menjadi inovatif tidak cukup untuk menjadi kompetitif. Perusahaan juga harus mencari cara untuk mempersingkat waktu untuk membawa proyek produk baru ke pasar. Hal ini terutama berlaku pada kategori dengan siklus hidup produk yang lebih rendah. Demikian pula grup rekayasa Swedia Alfa Laval telah mampu mempercepat waktu ke pasarnya dengan merampingkan proses pengembangan produk baru globalnya
tersebut. Nomor 5 yaitu penyajian pasar regional. Ini juga menyediakan harmonisasi standar teknis di dua alternatif pendekatan produk modular dan inti. Apakah perusahaan harus berjuang untuk produk standar atau lokal adalah pertanyaan palsu. Masalah ini tidak boleh diutarakan sebagai salah satu dilema. Sebaliknya, manajer produk harus melihatnya dalam hal tingkat globalisasi. Dua dari kebijakan desain produk ini adalah pendekatan modular dan produk inti atau pendekatan platform. Baik, yang pertama ada penjelasan pendekatan modular. Pendekatan pertama terdiri dari pengembangan berbagai suku cadang produk yang dapat digunakan di seluruh dunia. Bagian-bagiannya dapat dirakit menjadi berbagai konfigurasi produk. Skala ekonomi mengalir dari produksi massal komponen produk standar yang kurang lebih di beberapa lokasi. Vaillant, sebuah perusahaan Perancis yang merupakan pembuat boiler pemanas terbesar di Eropa, mencontohkan pendekatan ini. Variasi yang luas dalam selera konsumen dan standar bangunan di pasar pan-Eropa berarti bahwa Vaillant menawarkan ratusan model ketel yang berbeda. Namun akhir-akhir ini perusahaan telah mencoba meminimalkan biaya penyesuaian tanpa mempersempit penawaran pelanggan. Triknya adalah mengembangkan boiler yang memenuhi persyaratan lokal tetapi dengan banyak fitur umumnya, misalnya burnel dan kontrol yang dapat. Pendekatan produk inti, platform umum. Pendekatan produk inti platform umum dimulai dengan desain produk atau platform inti yang sebagian besar seragam lampiran ditambahkan ke produk inti agar sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Lebih dari 90% pendapatan penjualan Renault berasal dari pasar Eropa. Bodi mesin, transmisi, dan sasis dari model tertentu adalah sama di pasar yang berbeda. Perubahan kecil seperti pemanas yang lebih kuat di negara-negara Nordik atau AC yang lebih buruk untuk mobil yang dijual di Eropa Selatan mudah diterapkan. Perhitungan back of the envelope analisis titik impas instrumental atau IBA. Bagian variabel dari biaya pengemasan atau bahan misalnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan standar di sisi manfaat. Adaptasi dapat menyebabkan volume penjualan yang lebih tinggi. Juga konsumen di pasar tuan rumah dalam hal ini mungkin bersedia membayar lebih untuk produk. Di sisi lain, adaptasi bauran pemasaran yang diusulkan oleh anak perusahaan negara dapat menunda peluncuran produk baru di negara tuan rumah. Tindakan penyeimbangan antara standarisasi dan adaptasi sangat rumit. Seorang sarjana menggambarkan standarisasi yang berlebihan sebagai salah satu dari 5 jebakan yang dapat dihadapi oleh pemasar global. Terlalu banyak standarisasi menghambat inisiatif dan eksperimen di tingkat anak perusahaan lokal. Kustomisasi berlebihan bagian dari daya tarik merek impor seringkali adalah keasingannya. Dengan terlalu banyak beradaptasi dengan kondisi pasar lokal, impor beresiko kehilangan cap itu dan hanya menjadi merek saya saja. Hampir tidak dapat dibedakan dari merek lokal. Difusi multinasional. Kecepatan dan pola penetrasi pasar untuk inovasi produk tertentu dapat sangat berbeda antar pasar. Secara umum, 3 jenis faktor pendorong adopsi produk baru: perbedaan individu, pengaruh pribadi, dan karakteristik produk. Pengadopsi awal sangat ingin berkomperimen dengan ide atau produk baru. Pengadopsi yang terlambat mengambil sikap mengganggu dan melihat. Pengadopsi awal berbeda dari yang lamban dalam hal ciri-ciri sosial, ekonomi, pendapatan, pendidikan, dan status sosial. Kepribadian dan perilaku komunikasi peran penting juga dimainkan oleh pengadopsi sebelumnya. Penyebaran dari mulut ke mulut oleh pengadopsi sebelumnya seringkali memiliki dampak yang jauh lebih signifikan
daripada keputusan adopsi daripada faktor non-pribadi, seperti iklan media. Kumpulan faktor ketiga berkaitan dengan sifat produk. Komunikasi yang mengarah pada transfer ide cenderung lebih mudah bila terjadi antara individu yang memiliki pola pikir budaya yang sama. Oleh karena itu, tingkat adopsi produk baru di negara dengan populasi homogen, misalnya Jepang, Korea Selatan, Thailand, biasanya lebih cepat daripada negara-negara dengan budaya yang sangat beragam. Secara umum, tingkat adopsi tampaknya lebih tinggi di negara-negara tertinggal daripada di negara-negara terdepan. Pengadopsi potensial di negara tertinggal memiliki lebih banyak waktu untuk memahami dan mengevaluasi atribut yang disarankan inovasi daripada rekan-rekan mereka di negara pemimpin. Selain itu, seiring waktu, kualitas produk cenderung meningkat dan harganya biasanya turun karena skala ekonomi. Suatu studi penelitian yang mengamati pola penetrasi barang tahan lama konsumen di Eropa mengidentifikasi 3 karakteristik negara lain yang relevan. Semakin kosmopolitan populasi negara, semakin tinggi kecenderungannya untuk berinovasi. Mobilitas memfasilitasi komunikasi antar pribadi dan karenanya memiliki dampak positif pada penetrasi produk di luar pasar tertentu. Tingkat penetrasi perempuan yang lebih tinggi dalam angkatan kerja berarti pendapatan yang lebih tinggi dari karenanya lebih banyak daya beli. Produk hemat waktu seperti mesin cuci, mesin pencuci piring menarik bagi wanita pekerja. Potensi penetrasi rata-rata untuk negara berkembang ternyata sekitar sepertiga (0,17 berbanding 0,52. Dari itu, untuk negara maju juga dibutuhkan negara-negara berkembang rata-rata 18% lebih lama dalam rate 19,2 berbanding 16,33 tahun. Untuk mencapai penjualan puncak, lepas landas memandai titik balik antara pengenalan dan tahap pertumbuhan dari siklus hidup. Waktu lepas landas selama bertahun-tahun, misalnya waktu untuk produk komunikasi turun dari 6,8 tahun untuk ponsel menjadi 3-4 tahun untuk broadband. Nomor 2, perbedaan negara sangat kuat. Negara-negara yang baru berkembang, misalnya Korea Selatan, di Asia menunjukkan waktu lepas landas yang lebih cepat daripada negara-negara Eropa yang sudah mapan, misalnya Prancis. Pada negara berkembang, misalnya Cina, India, dan Filipina, masih jauh tertinggal dari negara lain. Ketiga, tingkat kolektivisme, jarak kekuasaan, dan regularitas yang tinggi dikaitkan dengan waktu lepas landas yang lebih lama. Yang nomor 4, lepas landas untuk produk menyenangkan, misalnya pemutaran CD, ponsel kamera digital, jauh lebih cepat daripada produk kerja. Yang ada lagi materi yang dibahas yaitu mengembangkan produk baru untuk pasar global, mengidentifikasi ide baru, produk baru. Perusahaan dapat memanfaatkan salah satu dari apa yang disebut 4C, perusahaan pelanggan, pesaing, dan kolaborator, misalnya saluran distribusi, pemasok. Untuk ide produk baru yang kreatif, jelas banyak produk baru yang sukses. Awalnya dimulai di laboratorium R&D, sumber internal lainnya masuk tenaga penjualan, karyawan, dan peneliti pasar. Saat ini banyak MNC membuat struktur organisasi untuk mendorong pengembangan produk global atau regional. Pusat-pusat tersebut bertanggung jawab untuk mengembangkan ide-ide produk dan penelitian, teknologi dan keahlian pemasaran, tingkat kesamaan yang tepat, dan jumlah komunikasi pasar lokal. Yang berikutnya ada penyaringan. Tujuan di sini adalah untuk menyingkirkan ide-ide dengan sedikit potensi. Menurut model Newport, faktor keberhasilan yang paling penting adalah keunggulan produk. Keunggulan produk pesaing, kualitas lebih tinggi, dan fitur unik, diikuti oleh kesesuaian yang lebih baik antara persyaratan proyek dan sumber daya keterampilan perusahaan, serta kebutuhan pelanggan. Penerimaan konsumen lebih besar ketika produk diperkenalkan oleh merek dan dengan kekuatan pasar yang lebih besar, misalnya dukungan pasar, cakupan distribusi.
jumlah dan kualitas ruang rak yang ketika dipasarkan sebagai perluasan merek, penerimaan lebih tinggi antara konsumen yang lebih cenderung mengambil produk baru, konsumen yang lebih muda dan ramah, dan rumah tangga yang lebih. Penguji konsep. Untuk menilai dari daya tarik konsep produk, perusahaan sering mengandalkan diskusi kelompok terfokus. Jelas hasil pengujian konsep produk harus diperlakukan dengan tingkat kehati-hatian yang sama seperti prediksi seorang peramal. Uji pemasaran. Uji pemasaran pada dasarnya adalah eksperimen lapangan di mana produk baru dipasarkan di kota-kota tertentu untuk menilai potensi penjualan dan skor ukuran kinerja lainnya. Ini memungkinkan mereka membuat proyeksi pangsa pasar, volume penjualan, dan penetrasi produk baru yang cukup akurat. Ketentuan lain dari pemasaran uji adalah bahwa perusahaan dapat membedakan strategi bauran pemasaran yang bersaing untuk memutuskan mana yang lebih menjanjikan dan mencapai tujuan perusahaan. Ada juga biaya peluang dari penjualan yang hilang akan dicapai perusahaan selama periode uji pasar jika peluncuran global berhasil. Mungkin sulit untuk meniru kondisi pasar pengujian dengan peluncuran akhir. Uji pasar mungkin meningkatkan pesaing Anda, dengan demikian memungkinkan mereka untuk mendahului Anda. Salah satu alternatif pemasaran uji adalah pasar uji laboratorium. Calon pelanggan dihubungi dan ditampilkan iklan untuk item baru dan merek pesaing yang sudah ada. Setelah menonton, mereka akan diberikan jumlah kecil uang dan diundang untuk melakukan pembelian dalam kategori produk pengaturan toko yang disimulasikan. Mudah-mudahan beberapa prospek akan memilih produk baru Anda. Mereka yang membeli produk baru membawanya pulang dan mengkonsumsinya. Mereka akan memilih merek pesaing diberi contoh produk baru. Setelah beberapa minggu subjek dibutuhkan lagi, melalui telepon mereka diminta untuk menyatakan sikap mereka terhadap item baru dalam hal suka, tidak, ataupun suka, kepuasan, dan apakah mereka akan bersaing untuk membeli produk lain. Peluncuran terhuyung-huyung tidak selalu dapat diterima. Di banyak industri, terutama pasar bisnis ke bisnis, konsumen di seluruh dunia tidak ingin ketinggalan iPhone. Selanjutnya, peluncuran terhadap memberi waktu bagi pesaing untuk mengejar ketinggalan. Misalnya, penundaan peluncuran iPhone di pasar Asia Pasifik memungkinkan pembuat ponsel pintar lainnya seperti HTC yang berbasis di Taiwan untuk mendapatkan kemajuan yang cukup besar dan dalam meluncurkan model ponsel pintar mereka di wilayah tersebut sebagai alternatif yang dapat diterima. Di bawah skenario ini, peluncuran global berlangsung dalam jendela waktu yang sangat sempit. Meningkatnya keunggulan segmen universal dan kekhawatiran tentang keunggulan kompetitif di pasar luar negeri ada dua faktor utama di balik pendekatan ekspansi ini. Strategi waterfall dan entry sekuensial lebih disukai daripada model Spikler ketika yang pertama siklus hidup produk relatif lama, yang kedua kondisi yang tidak menguntungkan. Mengatur pasar luar negeri seperti ukuran pasar kecil dibandingkan dengan pasar dalam negeri, pertumbuhan lambat, biaya masuk tetap yang tinggi. Di pasar mana perusahaan harus meluncurkan produk terlebih dahulu, dan pasar mana jika sebuah perusahaan ingin meluncurkan produk di pasar yang inovatif dan besar. Negara terbaik adalah Jepang atau Amerika Serikat. Namun jika sebuah perusahaan ingin menguji pasar produk di negara kecil yang sangat inovatif, pilihan terbaik salah satu dari negara Skandinavia, Swiss atau Belanda di Eropa, dan Korea Selatan di Asia. Negara yang ideal untuk dimasuki pertama harus memiliki waktu lepas landas yang cepat, ukuran pasar yang besar, dan pengaruh yang kuat terhadap negara di Eropa. Kandidat bagus yang sangat berpengaruh antara lain Jerman dan Prancis. Baik, penjelasan yang terakhir, pengembangan produk yang sangat global. Proses pengembangan produk global atau GPD yang melampaui klaster lokal. Perusahaan semacam itu menggunakan jaringan tim pengembangan produk lintas fungsi
yang tersebar di seluruh dunia. Manfaat GDP termasuk efisiensi rekayasa yang lebih besar melalui pemanfaatan internasional, desain produk untuk pasar yang lebih global, dan alokasi sumber daya pengembangan produk yang lebih fleksibel melalui penggunaan staff outsourcing. Nokia mengembangkan lab R&D pertama di Inggris. Nokia memanfaatkan keterampilan desain di Italia, dan Nokia memperoleh pengalaman dari Jepang dalam miniaturisasi dan antarmuka pengguna yang ditingkatkan. Nokia melihat Asia untuk keterampilan untuk menurunkan biaya produksi. Temuan kantong pertemuan baru yang berharga dari seluruh. Sekian presentasi dari saya yang mempresentasikan global produk strategis. Jika ada salah kata dan salah mengucap, saya mohon maaf. Terima kasih.